Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 5? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Diah di tema 5, subtema 1, PP 3 dan PP 4. Sebelum belajar dimulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka bukunya halaman 82. Menentukan ide pokok dan informasi yang didengar. Kamu sudah belajar menentukan ide pokok dan informasi penting sebuah teks non-fiksi. Nah, ayo kita kembali. Kali ini kamu di pertemuan ini itu mendengar teks non-fiksi. Setelah itu kamu diharapkan dapat menentukan ide pokok dalam informasi teks non-fiksi yang didengar. Untuk menentukan ide pokok informasi yang penting, kamu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu dengarkan teks non-fiksi yang dibacakan dengan seksama, kemudian catatlah kata-kata kuncinya setiap paragraf, gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membantu menentukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Ada informasi teks yang dibacakan Bunda, tapi tidak hari ini ya. Bunda hanya menjelaskan saja cara untuk menentukan ide pokok dari teks yang didengar. Di muatan IPS yaitu letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi, dan setiap negara memiliki letak geografis yang berbeda-beda. Begitupun dengan Indonesia, letak geografis Indonesia berbeda dengan negara lain. Tahukah kamu bagian letak geografis Indonesia? Masih ingat? Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Adapun bagian-bagian peta, ada judul peta, skala peta, simbol peta, legenda, inset, garis astronomis, garis tepi, dan petunjuk arah. Dalam membuat peta yang lengkap harus memuat unsur-unsur yang tadi. Di muatan PPKN yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Persatuan dan kesatuan bangsa sangatlah penting untuk menjaga kerukunan dan kedaulatan bangsa. Salah satu peristiwa penting yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta, yang dihadiri oleh 750 orang wakil dari organisasi kepemudaan. Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda yang mengikuti kongres tersebut. Para pemuda berasal dari berbagai suku di Indonesia. Dan Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Membuat ringkasan teks non-fiksi. Menyajikan teks non-fiksi secara lebih singkat dengan mengambil intisari atau ide pokok dari teks. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks non-fiksi, menyusun ide pokok tersebut dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri, kemudian memperhatikan pemilihan kata dan ejaan sesuai dengan EYD. Penampakan alam pada peta. Selain letak geografis, kamu dapat mengetahui penampakan alam sebuah daerah pada peta, yaitu
Kamu dapat menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Penampakan alam yang terdapat pada peta antara lain adalah samudra, ada laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran tinggi, yang biasanya digambarkan disimbolkan dari sebuah peta ya. Penampakan alam akan berpengaruh terhadap mata pencaharian warganya. Jika banyak lautnya, maka kebanyakan mata pencahariannya adalah seperti nelayan. Bentuk penampakan alam digambarkan dengan bentuk simbol atau warna, misalnya seperti gunung, maka segitiga ya, ada yang berwarna merah. Contoh seperti ini. Ini adalah simbol dan legenda dalam peta. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebelum peristiwa Sumpah Pemuda, semangat persatuan bangsa Indonesia sudah terwujud melalui munculnya organisasi-organisasi nasional. Cara-cara memperhatikan persatuan yaitu saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban antar anggota, bergotong royong, memiliki sikap peduli, menghargai pendapat orang lain, menolong tetangga yang mengalami musibah, dan memiliki rasa toleransi antar sesama. Dan tugas hari ini yaitu muatan IPS halaman 89, muatan PPKN halaman 91, jawabannya saja di buku tulis. Kita tunggu hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.